Halo sahabat semua, kembali lagi bersama admin. Pastinya kalian sedang berada di channel Anime Studio. Kemarin banyak yang nanya, Min, kapan lanjutan Max Level Hero Return? Nah, pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita Max Level Hero Return. Dan ini sudah part yang keenam. Sebelum masuk ke pembahasan, admin mau tanya dulu nih, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga paket datanya masih terisi, agar kalian bisa nonton video admin sampai selesai. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari Max Level Hero Return, silakan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Baiklah, tanpa banyak bicara lagi, langsung saja. Mari kita mulai. Pada akhir chapter sebelumnya, kita telah diperlihatkan Devi yang berangkat menuju istana kerajaan untuk memenuhi undangan raja. Namun, sebelum ke istana, Devi terlebih dahulu mampir ke kampung halaman salah satu dewa di Hall of Heroes, yaitu Blacksmith Sword, untuk mengambil peninggalan dewa tersebut yang belum disempurnakan olehnya. Kampung halaman Sword sekarang menjadi bagian wilayah kerajaan Ron dan menjadi tempat tinggal Ratu Lance. Sesampainya di sana, Devi melihat penjaga gerbang yang memeras rakyat kerajaan dengan meminta biaya masuk ke warganya sendiri. Devi telah meminta agar para penjaga mengembalikan uang yang telah diambil oleh mereka. Namun, mereka malah menertawakan Devi. Devi akhirnya mengeksekusi penjaga di sana. Tidak lama berselang, datang seorang bangsawan yang menjadi petinggi di sana. Dia bernama Viscon. Viscon yang terlalu banyak bicara dan menyalahkan Devi yang datang tanpa surat pengantar dari kerajaan. Tanpa banyak bicara, Devi juga mengeksekusi bangsawan kerajaan tersebut hingga kepalanya menggelinding di tanah. Cerita kemudian berlanjut pada chapter ini. Setelah kejadian sebelumnya, Devi langsung saja masuk ke wilayah kerajaannya. Wajar saja, walau yang dieksekusi adalah penguasa wilayah tersebut, namun yang mengeksekusi adalah sang pangeran kerajaan. Devi melanjutkan perjalanannya bersama kakek tua yang telah membantunya saat di pintu gerbang. Di perjalanan, Devi berbicara dengan kakek tua itu mengenai putranya si kakek. Ya, pembicaraan mereka lumayan panjang mengenai penderitaan yang mereka rasakan saat pengungsi dari wilayah Hans melakukan eksploitasi di tempat tersebut. Karena itulah, sang kakek kehilangan putranya yang mirip dengan Devi. Mereka pun tiba di wilayah yang bernama Balhalasat, tempat paling bersejarah di sana. Tempat itu merupakan tempat yang dicari oleh Devi, tempat yang diberitahukan oleh dewa yang ada di Hall of Heroes, yaitu Sword. Setelah menunjukkan jalan ke tempat bersejarah tersebut, mereka berdua kemudian berpisah. Devi melanjutkan pencariannya di tempat tersebut. Sword telah merancang fast kode yang ketat untuk menjaga tempat rahasia itu. Seluruh tempat di reruntuhan tersebut telah terenkripsi dengan kode-kode yang sangat rumit. Jadi Devi akan mencoba untuk memecahkan kode enkripsi tersebut. Kode itu dirancang oleh Sword di masa lalu. Pastinya ada yang telah mengetahuinya di masa lalu. Akan tetapi, kurasa aku satu-satunya orang yang mengetahui di masa kini, ucap Devi. Kode dari reruntuhan di sana menunjukkan ke satu tempat yang jalan masuknya ada di tengah-tengah reruntuhan tersebut. Untuk masuk ke sana, Devi mesti memecahkan kode khusus. Kata Sword, dia meninggalkan kehendaknya untuk menyerahkan segalanya pada orang yang menemukan warisannya. Dia berusaha bertindak layaknya Raja Bajak Laut Roger yang meninggalkan harta karun di suatu tempat tersembunyi pada anime One Piece. Pintu rahasia pun terbuka. Devi dan Raja Iblis Berserk pun masuk ke sana. Di ujung jalan, Devi melihat sebuah ruangan sederhana, seperti ruangan blacksmith yang biasa-biasa saja. Kira-kira harta apa yang telah ditinggalkan oleh Sword di ruangan tersebut? Tiba-tiba, cahaya yang sangat terang muncul dari sebuah kotak yang berada di sudut ruangan. Sungguh kehendak yang luar biasa. Sword merupakan seseorang yang memiliki julukan Thousand Day Blacksmith. Julukan yang diberikan kepadanya setelah menempa selama 1000 hari tanpa henti.
Tetapi sesama rasnya, Duelist memanggilnya dengan julukan Devil's Blacksmith, atau yang dapat diartikan sebagai blacksmith si iblis. Tidak seperti penempa pada umumnya, Sword menempa dengan menggunakan mana untuk melampaui batasan penempaan. Blacksmith agung yang melampaui batasannya, itulah Sword. Setelah kotak peninggalan itu dibuka, Devi mendapati sepasang pedang kembar tanpa nama. Yang satu dapat menebas kehidupan, dan yang satunya lagi dapat menebas kematian. Kita juga diperlihatkan biodata atau informasi dari pedang tersebut. Pedang kembar yang belum disempurnakan, karya terakhir dari seorang dewa blacksmith, dan pedang itu diciptakan untuk mencari masternya sendiri. Oleh karena itu, pedang itu belum disempurnakan. Devi kemudian mengatakan bahwa dia memerlukan api, tapi bukan api yang sembarangan, yaitu api dari tungku Dwarfus untuk menyempurnakan pedang hebat ini. Setelah menemukan peninggalan terakhir Blacksmith Sword, Devi melanjutkan perjalanannya menuju ke kerajaan untuk bertemu dengan raja dan para bangsawan. Dia diminta datang untuk membicarakan tentang Moongrace. Ya, tentu semua itu untuk para bangsawan tamak yang ingin memanfaatkan keuntungan Moongrace agar bisa masuk ke rekening mereka sendiri. Di perjalanan di dalam istana, Devi tanpa diduga bertemu dengan Pangeran Carlos, yaitu pangeran yang telah memanah dan membuatnya koma waktu dulu. Seorang pangeran dan ratunya atau ibunya yang bertanggung jawab atas kematian ibunya Devi. Sudah dipastikan rasa dendam Devi kepadanya sangatlah besar. Akan tetapi, Devi masih bisa menahan amarahnya karena dia telah dilatih oleh para dewa di Hall of Heroes. Carlos mengatakan kepada Devi, "Lihatlah dirimu yang menjadi angkuh cuman karena berhasil memiliki bisnis yang berjalan lancar. Kalau orang biasa sepertimu saja bisa sukses, siapapun juga pasti akan bisa. Jangan terlalu sombong. Kau cuman beruntung," ucap Carlos. Devi kemudian membalas ucapan Carlos. "Kau datang ke sini untuk menemuiku hanya untuk mengatakan hal itu. Dirimu pasti iri," ucap Devi. "Apa kau tak menyadari betapa berpengaruhnya tindakanku ini? Inilah alasan orang-orang memanggilmu idiot yang selalu bermanja-manja dalam pelukan Ratu Lance." Carlos yang telah terprovokasi dengan ucapan Devi tersebut langsung mencoba untuk menyerang Devi dengan tinjunya. Ya, tentu saja serangan Carlos bukanlah apa-apa bagi Devi yang telah memiliki kekuatan dewa. Benar saja, dengan sangat mudah Devi membanting Carlos dan menginjak dada Carlos hingga Carlos merasakan kesakitan. Terlihat Carlos sampai termuntah-muntah karena telah diinjak oleh Devi. Carlos menangis meneteskan air matanya, seperti anak kecil saja. Tidak sampai di situ, Devi juga mengetikkan jari ke kepala Carlos, yang mana sentilan itu sangatlah kuat, sampai-sampai membuat kepalanya terhempas ke belakang. Bahkan, kepala Carlos terluka akibat sentilan tersebut. Tanpa berpikir panjang, Carlos pun pergi dari sana sambil berkata, "Tunggu saja, akan kurampas semua yang kau banggakan itu." Dia lari terbirit-birit. Devi kemudian terlihat tertawa. Dari cara dia tertawa itu menunjukkan hal yang aneh, hingga membuat iblis Persak terkejut dan tak menduga. Sampai-sampai dia bertanya apa yang Devi tertawakan. Devi menjawab bahwa aku memberikan sins yang terparah di seluruh penjuru kerajaan. Itu bahkan tidak bisa dipulihkan dengan sihir, ucap Devi. Selain itu, Devi juga telah melakukan sesuatu kepada Carlos. Lihat saja nanti, kita akan melihat apa yang terjadi pada pertemuan besok, ucap Devi. Keesokan harinya, pertemuan di aula kerajaan pun dilaksanakan. Para bangsawan yang ada di sana malah banyak bacot dan membicarakan sendiri tentang Moongrace, seperti membicarakan bisnis kerajaan yang juga dimiliki oleh mereka. Hal yang paling parah, mereka membicarakan tentang Moongrace tanpa melibatkan pemilik bisnis tersebut, yaitu Devi. Tapi pembicaraan mereka itu kemudian dihentikan oleh raja. Raja mengatakan bahwa mereka harus memberikan Devi hadiah.
apapun yang dihendaki oleh Devi akan dikabulkan. Karena usahanya kali ini lebih besar dari prestasi kerajaan dalam 10 tahun terakhir. Pendapatan bisnis Devi dari Mongrass jauh lebih besar dari pendapatan kerajaan selama setahun, kata raja. Devi kemudian mengatakan bahwa dia belum tahu sekarang dia mau apa. Jadi dia meminta waktu untuk berpikir. Ya, mungkin ini juga masuk dalam strategi Devi. Setelah itu, para bangsawan melanjutkan pembicaraan mereka tentang Mongrass yang harus diikat sebagai bisnis kerajaan. Seorang bangsawan lain muncul dan mengatakan, "Kenapa kalian sibuk bicara sendiri? Bahkan ingin mengikat bisnis Mongrass menjadi bisnis kerajaan tanpa meminta persetujuan dari sang pemiliknya terlebih dahulu. Kalian tidak berhak untuk mencampuri urusan dan kepemilikan bisnis itu," kata bangsawan yang baru datang tersebut. Pada awal kemunculannya, dia sepertinya memihak Devi. Namun, bangsawan yang bernama Duk itu mengeluarkan surat yang katanya berasal dari kerajaan suci. Dia mengatakan bahwa dalam surat itu berisi permintaan kepada Devi agar bisa pergi ke kerajaan suci untuk memverifikasi kemunculan stigma di tubuhnya dan akan memberikan gelar Saint kepada Devi. Setelah itu, Duk mengatakan pada saat Devi nantinya pergi ke kerajaan suci, maka wilayah Hans akan mengalami kekosongan kekuasaan, sehingga harus ditunjuk penguasa baru untuk mengelola bisnis Mongrass. Ternyata itu adalah maksud dan tujuan dari bangsawan Duk yang sebenarnya. Dia kemudian mengusulkan Carlos untuk menjadi penguasa baru wilayah Hans. Devi terlihat tersenyum dan mengatakan dalam hatinya bahwa ini sudah diduga olehnya. Dia pasti akan datang dan menjadikan Carlos sebagai penerus yang tidak lain adalah cucunya sendiri. Setelah nantinya misinya berhasil, dia akan memanfaatkan hal itu untuk keuntungan pribadinya. Carlos terlihat tersenyum dengan sombongnya. Dia memandang Devi. Setelah itu, dia maju dan menunduk di hadapan raja. Dia sudah merasa pasti akan menjadi penguasa wilayah Hans. Sambil bergaya sok keren, tiba-tiba muncul suara aneh dari mulutnya. Krok, krok, seperti suara katak. Seluruh orang yang ada di sana pun sangat terkejut. Mereka beranggapan berani sekali Carlos bicara pakai suara katak di hadapan raja, meskipun raja adalah ayahnya sendiri. Devi yang melihat kejadian itu terlihat tertawa. Sedangkan Carlos sangat malu dengan dirinya dan dia merasa bingung dengan apa yang telah terjadi pada dirinya. Carlos kemudian berteriak, "Ciao, ciao," seperti burung gagak. Dia kemudian bersuara lagi, "Kok dadel, kok dadel." Gak tahu bahasa apalah itu, mungkin bahasa cicak. Raja Iblis Persek yang melihat kejadian itu tertawa terbahak-bahak. Duk kemudian berteriak kepada Carlos, "Apa yang kau lakukan? Bercandamu terlalu berlebihan." Namun, Carlos lagi-lagi menjawab dengan bahasa hewan, "Koek, koek," seperti suara bebek. Duk yang melihatnya merasa sangat malu dan tak bisa berkata apa-apa lagi. Raja marah. "Berani sekali kau menghina pertemuan kerajaan," ucap raja. "Aku tidak mau mendengarnya lagi. Cepat angkat kaki dari hadapanku dan masukkan Carlos ke dalam sel. Berikan dia masa penahanan sampai perintahku selanjutnya," ucap raja. Carlos memanggil raja dengan sebutan yang mulia, namun diiringi dengan kata "woof, woof." Seakan-akan Carlos mengolok-olok raja. Ketika Carlos meronta-ronta ingin dilepaskan, tiba-tiba topinya terjatuh dan terlihat jidatnya yang mulus dan beberapa helai rambut berserakan di lantai. Sedikit demi sedikit, rambutnya mulai rontok. Dan ini adalah scenes yang dibicarakan oleh Devi sebelumnya. "Itulah scenes terkuat kerajaan," ucap Devi. Devi mengatakan kepada Duk, kakeknya Carlos, sepertinya Carlos belum dewasa untuk dijadikan penguasa wilayah Hans. Devi juga mengatakan kepada Duk, "Kenapa kau bicara omong kosong? Dan kenapa kau memegang surat dari kerajaan suci yang bahkan belum diketahui oleh raja?"
Devi kemudian menghubungi seorang high priest kerajaan suci menggunakan bola ajaib yang fungsinya seperti video call. High priest yang Devi hubungi juga merupakan high priest yang berpengaruh di sana. Devi langsung bertanya pada intinya, bagaimana dengan keputusan Paus? Semua orang terkejut mendengar kata Paus, karena itu adalah sebutan untuk orang yang tertinggi di kerajaan suci. High priest kemudian mengatakan kepada Devi bahwa dia memohon maaf dan mengatakan ini tidak akan terulang lagi. Kata singkat itu telah memperjelas semuanya. Artinya, Devi tidak perlu lagi pergi ke kerajaan suci. Ternyata, Devi sebelumnya telah menghubungi Paus dan mengatakan bahwa dirinya sendiri dan wilayah Hens tidak bisa dipisahkan. Kalau tidak, pertanian Moongrass akan tamat. Mendengar hal itu, Paus dan kerajaan suci langsung mengambil keputusan karena mereka sangat membutuhkan Moongrass. Semua orang di sana terdiam dan tak bisa berkata apa-apa lagi. Dok hanya terdiam saja setelah semua rencananya gagal. Semua yang dikatakannya adalah omong kosong saja. Devi menang telak dan telah membalas dendam kepada Carlos dengan caranya sendiri. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana cerita ini menurut kalian? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like jika kalian suka video ini, serta bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.